Halo semuanya, perkenalkan saya Patrisius Sari dengan NIM 22032180188. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis dan instrumen asesmen miskonsepsi fisika. Nah, ini pada kesempatan kali ini ada dua topik yang dibahas, seperti yang judulnya tadi, yaitu ada jenis-jenis dan ada instrumen yang berkaitan dengan asesmen miskonsepsi fisika. Oke, langsung kita masuk ke materinya. Nah, di sini ada penjabaran awal mengenai jenis dari miskonsepsi fisika ini, yaitu mengingat pentingnya guru memahami pengetahuan awal dan miskonsepsi siswa dalam pembelajaran, para peneliti mengembangkan berbagai metode yang valid dan reliabel untuk mendeteksi miskonsepsi yang dialami oleh siswa. Nah, ada di sini dijelaskan ada beberapa jenis asesmen miskonsepsi fisika yang terdiri dari berbagai variasi, ada bentuk wawancara, penghubungan antar kata, kemudian kuesioner yang terbuka, tes pilihan ganda, tes pilihan ganda dengan ada alasannya, tes 2 tingkat, dan tes 3 tingkat. Nah, dari masing-masing jenis tersebut ada kelebihan dan kekurangannya. Ini diungkapkan oleh Osborne dan Gilbert pada tahun dari bukunya 1980. Oke, berikut ada penjabaran dari jenis-jenisnya. Oke, yang pertama di sini ada kuesioner uraian terbuka. Seperti yang sudah dijabarkan tadi, jenis-jenisnya itu ada salah satunya kuesioner uraian terbuka. Nah, pada kuesioner ini menuntut siswa untuk mengorganisasi gagasan-gagasan atau hal-hal yang telah dipelajari dengan cara mengemukakan atau mengapresiasikan gagasan dalam bentuk tulisan. Keunggulan dari tes uraian ini terbuka ini adalah dapat mengatur kemampuan siswa dalam hal mengorganisasikan pikirannya, mengemukakan pendapatnya, dan mengekspresikan gagasan-gagasan dengan menggunakan kata-kata atau kalimat sendiri. Kuesioner uraian terbuka ini dapat dimanfaatkan untuk menggali kesalahan konsep siswa. Namun di sini kuesioner uraian terbuka di sini ada juga keterbatasannya, di antaranya siswa tidak dapat mengungkapkan kalimat 85 secara tertulis. Seperti itu. Oke. Nah, kedua di sini ada wawancara. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa wawancara itu adalah terjadinya interaksi antara narasumber dengan para penanya sehingga muncullah sebuah wawancara dan menghasilkan sebuah objek atau sebuah hasil yang ingin dicapai. Nah, di sini ada keuntungan untuk menggunakan wawancara. Ada 5 poin. Yang pertama, dapat diterapkan dalam berbagai tingkat usia, baik dari yang artinya di sini diterapkan dari berbagai usia ini dari usia yang sudah bisa bicara seperti itu sampai tua. Nah, kedua, menyenangkan baik bagi pewawancara maupun siswa yang diwawancarai. 3, memiliki kelebihan dibanding kuesioner yang terbuka, yaitu adalah lebih fleksibel dan lebih mendalam. Nah, hal ini dapat dilihat dari jawaban siswa yang dapat dikonfirmasi oleh si penanya atau pewawancara. Nah, keempat ini lebih mudah dalam menunjukkan fenomena, dan yang terakhir lebih terfokus pada pendapat siswa. Oke, adapun kelemahannya di sini adalah kesulitan dalam memilih contoh yang terbatas namun memiliki syarat. Kedua, urutan contoh akan mempengaruhi respon siswa. 3, wawancara, penulis, dan analisis hasil memerlukan waktu yang panjang. Keempat, sulit untuk membuat laporan yang singkat sekaligus jelas. Kelima, perlu dilakukan pelatihan pada para pewawancara untuk mendapatkan data yang konsisten. Karena wawancara dan kuesioner uraian terbuka memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri.
Beberapa peneliti menggabungkan dua metode ini untuk mendeteksi miskonsepsi fisika. Selain dari tadi, yaitu adanya wawancara, kemudian kuesioner terbuka, di sini ada tes pilihan ganda diberikan. Yaitu bentuk tes yang jawabannya dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disajikan. Nah, di sini ada keunggulan dari tes pilihan ganda adalah tes ini dapat diskor dengan lebih cepat dan lebih mudah dan lebih objektif. Tes pilihan ganda juga memiliki kelebihan dan menjangkau ruang lingkup materi yang lebih luas. Hal ini diungkapkan pada buku yang dari Kuseri 2013. Di sini ada tes dua tingkat. Tes dua tingkat ini artinya di sini tes pilihan ganda di mana untuk suatu permasalahan siswa harus menjawab dua item. Pada di sini dijelaskan pada item pertama terdapat pilihan ganda untuk materi tertentu. Pada tahap kedua atau item kedua merupakan item yang berisi alasan yang melatar belakangi pemilihan item pertama. Untuk mengembangkan tes dua tingkat ini juga didahului dengan wawancara. Tadi di wawancara itu didahului oleh apa? Yaitu adalah kuesioner terbuka. Namun di sini tes dua tingkat itu didahului oleh wawancara. Kemudian selain dari tadi kuesioner, kemudian tes pilihan ganda, di sini ada demonstrasi. Demonstrasi ini bertujuan untuk membantu guru untuk mengidentifikasi kesalahan konseptual yang mungkin tidak dapat diidentifikasi dengan tes tertulis atau wawancara. Dalam mendemonstrasikan, siswa diminta untuk melakukan tindakan fisik atau percobaan yang melibatkan konsep fisika tertentu. Yang keenam di sini ada portofolio, di mana portofolio ini siswa dapat menggunakan untuk mengidentifikasi kesalahan konseptual siswa. Nah, siswa dapat diminta untuk memasukkan tugas tertulis, catatan, dan karya tulis lainnya tentang konsep fisika dalam portofolio mereka. Guru dapat melihat portofolio siswa dengan mengidentifikasi kesalahan konseptual yang spesifik. Oke, tadi sudah kita bahas mengenai jenis. Nah, sekarang kan ada di awal dijelaskan ada dua topik yang dibahas, jenis dan instrumen. Nah, ini ada instrumen asesmen miskonsepsi fisika. Ada beberapa instrumen. Yang pertama di sini FMCE atau The Force and Motion Conceptual Evaluation. Sini tertulis di ini dia berfokus pada tes multiple choice yang digunakan untuk mengukur pemahaman siswa. Nah, dikaitkan juga dia sama materinya, yaitu mengenai gerak dan gaya dalam fisika. Kemudian FCI, The Force Concept Inventory. Di sini tes multiple choice yang digunakan dengan mengukur pemahaman siswa dari materi yang sama. Tapi di sini instrumennya agak beda. Kemudian juga instrumen yang sama, berbeda itu adalah ECCA atau The Electron Circuits Conceptual Evaluation. Nah, di sini berfokus pada materi yang berbeda dari yang sebelumnya, yaitu mengenai konsep rangkaian listrik. Dan seterusnya ini bisa dibaca dari instrumen ini. Nah, selain dari penjabaran tadi, ini ada instrumen yang digunakan yaitu adalah miskonsepsi oration standard based assessment result of teacher for teacher. Di sini disingkat dengan MOSART. Ini 1-2 ini artinya ada apa namanya? Di kutipan dari yang pertama dan yang kedua. Kemudian tes pilihan ganda dari Sorto dan PropTex. Nah, instrumen ini dari ketiga ini bertujuan untuk mengevaluasi mahasiswa tentang konsep fisika dan mengidentifikasi miskonsepsi yang mungkin mereka miliki. Nah, ini sama seperti beberapa instrumen sebelumnya menjelaskan mengenai pemahaman siswa mengenai konsep-konsep fisika yang akan diidentifikasi dari miskonsepsi yang dialami oleh siswa. Seperti itu. Nah, ada langkah-langkah yang digunakan untuk asesmen miskonsepsi fisika, yaitu
ada pengidentifikasi miskonsepsi fisika. Nah, ini ada langkah pertama yang harus dilakukan, yaitu adalah harus mengidentifikasi miskonsepsi fisika itu dapat dilakukan dengan wawancara, observasi atau tes diagnostik yang dirancang khusus untuk mengidentifikasi miskonsepsi fisika. Ini ada langkahnya. Yang pertama di sini kita lihat. Guru harus mengidentifikasi miskonsepsi fisika melalui apa? Wawancara, observasi, dan tes. Kemudian, guru harus memilih instrumen asesmen yang sesuai, di mana itu instrumen yang sesuai itu disesuaikan dengan konsep yang dipelajari dan dihadapi oleh siswa. Kemudian di sini ada ketiga, memberikan instrumen asesmen kepada siswa. Ini berupa apa? Yaitu tes tertulis, tes lisan, atau tes praktikum. Berikan tes tersebut kepada siswa dan pastikan mereka memahami instruksi pertanyaan yang jelas. Nah, ini dalam tes tersebut disertai dengan arahan bagaimana cara mereka mengerjakannya atau mereka melakukan praktikumnya. Kemudian ada analisis hasil asesmen. Setelah siswa menyelesaikan instrumen asesmen yang tadi di atas, itu berikan instrumen asesmen, dia melakukan analisis dalam hal menentukan tingkat pemahaman siswa terhadap konsep fisika yang dia pelajari. Identifikasi juga di miskonsepsi yang masih dimiliki oleh siswa. Kemudian setelah itu dianalisis memberikan umpan balik. Artinya di sini memberikan umpan balik kepada siswa mengenai hasil asesmen mereka dan miskonsepsi yang mereka miliki. Berikan juga penjelasan yang tepat mengenai konsep yang benar. Nah, ada pada bagian ke-6, sini setelah berikan pembelajaran yang efektif. Artinya, setelah memberikan miskonsepsi siswa teridentifikasi, maka berikanlah pembelajaran yang efektif membantu siswa memperbaiki pemahaman mereka. Artinya, setelah diberikan pembelajaran efektif, siswa tidak akan berkurang miskonsepsi dalam mempelajari materi yang belum dipahaminya. Kemudian langkah lakukan evaluasi ulang. Nah, artinya di sini adalah setelah siswa mendapatkan pembelajaran tambahan atau dengan diberikan pembelajaran efektif, lakukanlah evaluasi ulang untuk mengetahui apakah pemahaman siswa telah meningkat. Jika masih ada miskonsepsi, lakukan kembali ulang langkah-langkah yang dari awal, kemudian untuk membantu siswa dalam memperbaiki pemahaman mereka. Nah, mungkin sekian penjelasan mengenai jenis-jenis dan instrumen asesmen miskonsepsi fisika. Nah, untuk itu saya Trisio Sari undur diri, terima kasih, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.